Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, yang saya mau tanyakan Buya, jika kita bermakmum dengan imam yang bacaannya kurang pas tajwidnya, itu bagaimana Buya? Bermakmum dengan orang yang bacaan tajwidnya belum benar. Di sana ada istilah namanya ummi sama qori. Ummi sama qori bab surat Al-Fatihah. Yang namanya qori dalam bab sholat ini adalah orang yang bisa benar membaca surat Al-Fatihah. Kalau ummi adalah yang bacaan Fatihahnya nggak benar. Ya ha jadi kaf, ya sod jadi sin, banyak macam-macamnya nih yang sekiranya dia itu merubah makna. Kalau ada orang membaca Fatihah kok belum fasih dan sampai merubah makna, akan tapi bukan karena dia sengaja, memang karena lidahnya seperti lidah yang baru pensiun belajar Iqra, ya dimaafkanlah. Allah Maha Kasih kok. Ha tidak ketemu tuh, kaf toh. Nah, fa jadi pa, untung tidak ada fa di Al-Fatihah, nggak ada fa kan? Fatihah nggak ada, beruntunglah orang Sunda, Fatihahnya nggak ada fa nya. Baik, kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya, tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran, biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah. Yang repot sampai malaikat Israel datang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, naudzubillah. Baik, kemudian kalau qari, orang yang bacaan Fatihahnya sudah benar, biarpun tidak sampai derajat seperti qari hebat itu, yang penting makhrajnya sah, maknanya tidak berubah, itu namanya qari. Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Baik, kita bicara fikih dulu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda bacaan Fatihah saja yang dibahas, Fatihah Anda benar, maka Anda menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, Anda tidak sah bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya belepotan, yang hak jadi kaf tadi. Ada lahan di situ dan dia adalah termasuk ummi. Tidak sah menurut pendapat yang pertama. Termasuk bacaan Fatihahnya adalah nggak sempurna menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada Fatihah. Tak taunya imam Anda nggak pakai Bismillah, maka pada dasarnya Anda tidak sah bermakmum dengan dia. Karena apa? Selagi tidak pakai Bismillah, Fatihahnya tidak sah. Selagi tidak sah, tidak boleh jadi imam bagi Anda. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Baik, tapi imam saya di kampung saya nggak mau diganti, Buya. Sudah bacanya nggak bener, nggak mau diganti. Bagaimana ini? Dia yang bangun masjid, pengen jadi kiai dia. Baiklah, sekarang ada yang kedua. Kalau pertama tadi al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, pendapat yang dikukuhkan ibrah bi'tiqadil ma'mum. Yang ngerti istilah fikih mungkin akan paham, yang tidak, yang penting hasilnya paham nanti. Jadi menurut pendapat yang dikukuhkan itu, kalau menurut makmum itu sah, maka boleh Anda ikut dia. Kalau menurut Anda tidak sah, maka tidak boleh Anda ikut dia. Yang tidak baca bismillah menurut Anda yang Syafi'i tidak sah, maka Anda tidak boleh ikut dia. Ini pendapat yang pertama dikukuhkan. Pendapat yang kedua, dan ini perlu dihadirkan di masyarakat kita ini, agar kita lemah, lembut, agar kita tuh lebih kasih, ya, jangan keras-keras banget. Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami, yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacanya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kenapa dia nggak pakai bismillah? Karena bukan madhab Syafi'i. Oh ya sah kita ngikut dia menurut pendapat yang kedua. Maksudnya begini, jika Anda menjadi imam di Indonesia, hendaknya Anda jadi orang bijak. Jangan sampai tidak pakai bismillah.
Atau kalau ternyata Anda bacanya belepotan, jadi makmum saja enak. Anda bijak kalau mau jadi imam. Satu. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Gak mau saya, kenapa? Bacanya gak bener. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Makanya selagi Anda bisa membaca bismillah di masyarakat Indonesia, ya kepakai bismillah. Jangan gara-gara Anda umroh langsung bismillahnya ketinggalan di Mekah. Bukan. Itu madhab lain. Jangan, tetap dibawa bismillahnya. Jangan niru Masjidil Haram dan sebagainya. Tidak salah mereka, karena mereka ikut aturan madhabnya. Anda tetap bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu dong. Baik, kalau jadi imam yang bijak. Kalau ternyata dia jadi makmum juga yang bijak. Kalau ternyata imamnya nggak pakai bismillah, dia madhab selain Syafi'i, ya bijak. Jangan langsung lari nanti. Atau belepotan bacaannya, Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat, ya. Baik imam, kalau Anda memang imamnya nggak mau bismillah, ya jangan jadi imam, biar yang lain saja jadi imam. Sungguh saya punya guru sangat bijak, Profesor Dr. Ali Tohar Royan. Beliau tidak pernah mau jadi imam di antara kami. Kenapa? Karena madhabnya Maliki. Waktu ditanya kenapa ya Syekh mau jadi imam, aku takut berbeda denganmu. Nggak maksain jadi imam karena madhabnya Maliki. Seorang alim besar di Mesir sana waktu ngajar di Yaman. Beliau tidak pernah jadi imam waktu belajar, waktu sholat dengan kami. Kenapa? Takut aku berbeda. Sholatlah kamu jadi imam, sah kok saya ngikut. Ini orang kemarin sore maksain jadi imam, berbeda dengan masyarakat, bikin orang gelisah. Ini nggak bijak sekali ya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang bijak. Wallahu a'lam bissawab.